Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Melin, Susi, dan Pipin akan menjelaskan materi hakikat pengembangan kurikulum mata kuliah kurikulum pembelajaran SD. Oke, langsung saja. Apa itu hakikat pengembangan kurikulum? Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Oleh karena itu, pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan asas-asas tertentu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pipin. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan kurikulum bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem, nilai, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan belajar adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan, peralatan, dan lingkungan tempat siswa belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Menurut Seller dan Miller tahun 1985 mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang meliputi orientasi, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Menurut Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi, yakni kebijakan umum meliputi 6 aspek. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pandangan tentang anak. Yang ketiga, pandangan tentang pembelajaran. Yang keempat, pandangan tentang lingkungan. Yang kelima, konsepsi tentang peran guru. Dan yang keenam, evaluasi. Pembinaan adalah implementasi dari hasil pengembangan. Dari uraian tersebut, simpulkan bahwa pengembangan dan pembinaan kurikulum merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Makna kurikulum adalah dapat dirasakan manakala diimplementasikan. Implementasi akan semakin terarah manakala sesuai dengan kurikulum rencana. Dan selanjutnya, hasil implementasi tersebut akan memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan. Inilah hakikat pengembangan kurikulum yang selalu berputar, berjalan, dan membentuk suatu